Di dunia keamanan siber, ada loh alat-alat yang saking kuatnya, saking canggihnya, kehadirannya aja bisa mengubah total cara kita bertahan di dunia digital. Nah, selama bertahun-tahun, salah satu alat paling kuat ini, dijaga kerahasiaannya, cuma dipakai di balik tembok salah satu badan intelijen paling canggih di dunia. Hari ini, kita bakal coba bongkar kode di baliknya. Coba dibayangin sejenak. Gimana kalau Anda bisa ngintip ke dalam pikiran sebuah aplikasi di HP Anda? Atau bahkan software jahat yang lagi coba-coba nyerang komputer Anda? Bukan cuma lihat apa yang dia lakuin, tapi benar-benar ngerti gimana dan kenapa dia ngelakuin itu. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua pembahasan kita kali ini. Oke, untuk bisa ngerti solusinya yang luar biasa ini, kita harus paham dulu masalah dasarnya. Masalah yang sebenarnya ada di hampir setiap perangkat digital yang kita sentuh setiap hari. Kita sebut saja kotak hitam perangkat lunak. Coba dipikirin aplikasi favorit Anda. Seorang developer nulis kodenya pakai bahasa yang mereka pahami. Isinya penuh logika dan instruksi yang jelas. Tapi, begitu kode itu diubah jadi program yang bisa jalan di komputer kita, wujudnya berubah jadi misteri. Sebuah kotak hitam. Nah, disinilah letak masalahnya. Di satu sisi kita punya kode sumber yang ditulis manusia. Jelas, terstruktur, bisa dibaca. Di sisi lain, ini nih yang dilihat sama komputer. Kode mesin. Buat kita, ya ampun, ini coba kelihatan kayak sekumpulan simbol acak yang nggak ada artinya sama sekali. Terus, gimana dong cara kita menjembatani jurang pemisah ini? Disinilah peran para detektif digital dimulai. Kalau kita nggak bisa baca kode mesin secara langsung, berarti kita butuh cara lain buat merekayasa balik, buat ngebongkar program itu dan ngertiin rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Istilah teknisnya adalah rekayasa balik perangkat lunak. Gampangnya gini deh, ini tuh seni membongkar sebuah program yang udah jadi buat ngelihat lagi cetak birunya. Mirip kayak arkeolog digital yang dengan sabar menyusun kembali pecahan artefak kuno buat tahu gimana cara buatnya dan apa fungsinya dulu. Tapi kenapa sih ini penting banget? Ini bukan cuma soal penasaran aja loh. Kita ini ngomongin soal pertahanan di garis depan perang siber. Para analis pakai rekayasa balik buat membedah malware, nyari celah keamanan di infrastruktur penting kayak bank atau jaringan listrik, dan juga mastiin berbagai sistem bisa ngobrol satu sama lain. Jadi taruhannya tinggi banget. Selama ini, para ahli di bidang ini pakai berbagai macam alat. Beberapa di antaranya super mahal dan rumit. Tapi, ada satu alat yang dulunya cuma jadi legenda, semacam senjata cyber rahasia yang dikembangkan oleh National Security Agency atau NSA. Nama alat itu Ghidra. Selama lebih dari 1 dekade, Ghidra ini jadi aset rahasia NSA, memberi mereka keunggulan yang gak tertandingi dalam misi-misi cyber mereka yang paling surut sekalipun. Perjalanannya itu luar biasa banget. Awalnya dikembangin diam-diam di awal tahun 2000-an, terus dipakai secara internal selama bertahun-tahun. Tapi kemudian, di tahun 2019, terjadi sesuatu yang gak pernah disangka-sangka. NSA merilis Ghidra ke publik, sepenuhnya gratis dan open source. Bayangin, tiba-tiba aja senjata siber sekelas negara ada di tangan semua orang. Terus, apa sih yang bikin Ghidra ini istimewa banget? Ghidra punya banyak fitur canggih, tapi ada satu kekuatan super yang benar-benar mengubah segalanya, yaitu decompilernya. Persis seperti yang dijelasin di The Ghidra Book, decompiler inilah yang bikin Ghidra jadi begitu powerful, bahkan buat pemula sekalipun. Alat ini mengambil kode mesin yang misterius tadi dan mencoba menerjemahkannya kembali jadi sesuatu yang lebih mirip logika tulisan manusia. Ini dia keajaibannya di depan mata kita. Di sebelah kiri, kita lihat kode assembly yang bikin pusing kan, tapi lihat deh yang di sebelah kanan. Itu hasil kerja decompiler Ghidra. Tiba-tiba, logikanya kelihatan, oh program ini ngecek input pengguna dengan password, dan kalau cocok, dia kasih akses. Ini lompatan besar dari yang tadinya misteri jadi sesuatu yang bisa kita pahami. Oke, jadi gimana kekuatan super ini dipakai di dunia nyata? Yuk, kita lihat gimana cara Ghidra bekerja buat memecahkan sebuah kasus siber. Bayangin skenario ini ya, sebuah malware baru yang super berbahaya terdeteksi. Seorang analis keamanan langsung mengisolasinya. Pakai Ghidra, mereka membuka malware itu. Pakai decompilernya buat ngertiin logikanya. Akhirnya, mereka bisa lihat dengan jelas gimana cara malware itu menyebar, data apa yang dicuri, dan celah apa yang dimanfaatkan. Nah, dengan pengetahuan ini, mereka bisa langsung bikin pertahanan buat melindungi jutaan orang. Itulah kekuatan Ghidra saat beraksi. Nah, ini dia dampak terbesarnya. Waktu NSA merilis Ghidra, mereka nggak cuma ngasih alat baru. Mereka itu seakan-akan mendemokratisasi pertahanan siber. Mereka menyamakan level permainan, ngasih para peneliti independen, akademisi, dan perusahaan kecil sekalipun kekuatan analisis yang tadinya cuma dimiliki oleh segelintir badan intelijen.
Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Sekarang, setelah kotak hitam perangkat lunak bisa dibuka oleh siapa saja yang punya keahlian dan rasa ingin tahu, pintu mana lagi yang akan terbuka? Rahasia apa, baik atau buruk, yang selama ini tersembunyi di dalam miliaran baris kode yang menjalankan dunia kita yang sekarang sedang menunggu untuk diungkap? Masa depan rekayasa balik sudah ada di sini, dan sekarang terbuka untuk semua orang.